Firman Tuhan hari ke-84, 25 Maret tahun 2025, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, perikop, Paulus dan Silas di penjara Filipi. 25 Maret tahun 2025 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dengan perikop Paulus dipenjarakan di Filipi. Sebagai nats adalah demikian bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun didengarkan, sedang mendengarkan mereka menyanyi. Bahasa Batak Toba sigan pari di dokson alai hira di tonga borngin martangiang masih Paulus dohot si Silas jala diendehon nasidama ende puji-pujian tude bata di BG akka natar hurung na di sinido nasida marende. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan Maret 2025 dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Hal ini dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi menyebarkan terang bercahaya di hadapan orang supaya melihat perbuatan kita memuji dan memuliakan Bapa yang di surga. Apa makna daripada perikop yang di atas, yaitu Paulus di penjara? Makna daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 menceritakan tentang Paulus dan Silas yang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah di penjara. Jadi mereka tengah malam berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian dan didengar oleh semua orang yang ada di penjara. Dalam situasi yang sulit, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan pengharapan dalam situasi sulit, serta kekuatan, pujian dalam mendatangkan pertolongan Tuhan. Jadi kekuatan dan pujian untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Jadi sini tadi dikatakan berdoa
dan menyanyikan lagu pujian untuk memberi semangat kepada mereka. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat? Ya. Pembelajaran ya adalah meskipun dalam penderitaan dan penindasan atau seperti di penjara, Paulus dan Silas tetap memberi pujian dan berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak menghalangi mereka untuk berhubungan dengan Tuhan, walaupun mereka sudah di penjara dan ada penindasan. Menurut penafsir Alkitab, tindakan mereka menunjukkan bahwa iman tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi hubungan yang dalam dengan Allah. Jadi kalau melihat keadaan luar mereka yang terbelenggu di penjara, tapi itu bukan menjadi hambatan untuk berhubungan dengan Tuhan Allah berdasarkan iman mereka. Kemudian pembelajaran yang kedua, ya, kita lihat di sini adalah mereka memberi pujian dan berdoa. Hal ini bukan akibat dari keadaan yang menguntungkan. Jadi mereka berdoa dan memuji Tuhan bukan dalam situasi menguntungkan atau dalam keadaan yang normal, yang enak, ya, melainkan sebagai ungkapan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Jadi dari hati nurani, keyakinan yang mendalam kepada Tuhan, mereka berdoa dan memuji Tuhan dalam situasi yang sulit dan bukan menguntungkan. Pembelajaran ketiga, tindakan tersebut menggambarkan betapa kekuatan pujian dapat menarik perhatian Tuhan dan ya, mendatangkan pertolongan serta menunjukkan bahwa iman yang sejati tetap terjaga di tengah tekanan. Jadi iman yang sejati itu tetap terjaga dan terpelihara walaupun dia mendapatkan tekanan yang berat. Itulah pembelajaran dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa kesimpulan kita tentang ayat ini? Kita lihat, saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab dan kita jabarkan dengan baik. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana bisa pujian dan doa mempengaruhi keadaan emosional dan mental secara dalam, ya, dan mental seseorang dalam situasi sulit dan tertekan. Jadi, bagaimana cara pujian dan doa mempengaruhi keadaan emosional dan mental seseorang dalam situasi sulit? Mari kita lihat. Pujian dan doa memiliki peran penting dalam mempengaruhi keadaan emosional dan mental seseorang, terutama dalam situasi sulit. Ini bisa terbukti apabila kita mengalami suatu tekanan batin. Dengan kita berdoa terasa terjawab. Dengan kita bernyanyi lagu pujian, itu bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat dalam situasi, ya, yang sulit
bagaimana kita bisa melakukan lagu pujian, ya, mempengaruhi keadaan emosional dan mental yang tertekan. Nah, dalam tradisi Kristen, ya, mengucapkan pujian dan doa kepada Tuhan bukan hanya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Jadi doa dan pujian tersebut bukan hanya ungkapan rasa syukur dalam tradisi Kristen, tetapi apa? Juga sebagai cara untuk menemukan kekuatan dan ketenangan di dalamnya. Jadi kita menemukan ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan. Itulah artinya tradisi kita seorang Kristen, ya, mengucapkan pujian dan doa kepada Tuhan. Bukan hanya ungkapan syukur, tetapi juga sebagai cara untuk menemukan kekuatan dan ketenangan di dalamnya. Jadi apabila ini kita lakukan, kita merasa tenang dan terhibur, punya motivasi baru, di samping ungkapan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 22 ayat 3 disebut sebagai berikut. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah kudus. Engkau yang duduk di atas puji-pujian Israel. Jadi segala puji bagi Tuhan. Inilah ungkapan daripada masyarakat Israel. Karena Tuhan adalah kudus dan duduk di atas segala puji-pujian daripada umat Allah. Pujian menciptakan seseorang menjadi kondusif bagi kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi pujian itu bisa menciptakan suasana kondusif, tenang dan damai, ya. Karena kehadiran Allah dalam hidup kita menjadi nyata, ya. Karena apabila kita berdoa dan melantunkan puji-pujian, bahwa kita berbicara dan berhubungan dengan Tuhan, maka akan dampaknya adalah ketenangan dan kekuatan yang timbul dalam diri kita. Saat kita memuji Tuhan, pada saat itu kita membuka hati dan pikiran untuk, ya, menerima kasih dan damai-Nya yang dapat memberi kekuatan dan semangat baru, terutama dalam masa-masa sulit. Jadi pada saat kita berdoa dan melantunkan puji-pujian, itu sudah membuka hati kita, pikiran kita, untuk menerima kekuatan dari Tuhan dan semangat yang baru di dalam hidup kita. Dalam acara, ya, seperti saat seleksi, ya, dalam selesai berdoa, penghapusan doa, ya, di gereja, dan masih seperti setelah berdoa, ya, waktu kita berdoa misalnya dalam pengampunan dosa di gereja, dan biasanya setelah berdoa itu dibunyikan lagu pujian yang sepoi-sepoi untuk menguatkan kita bahwa doa kita itu diterima oleh Tuhan, dan kita merenung dengan lagu yang diiringi oleh musik yang sangat enak didengar. Itu masuk
dalam alam sadar dan alam bawah sadar kita. Dan itu diolahnya 24 jam sehingga bisa kita bawa pulang ke tempat kita masing-masing. Dan itu biasanya kita renungkan selama 1 minggu untuk merenungkannya. Dengan lantuman lagu, waktu diiringi pada saat kita selesai penghapusan doa atau berdoa dengan segenap hati. Kita dikuatkan dengan lagu-lagu. Itulah benar-benar doa dan pujian kepada Tuhan untuk masuk dalam alam sadar dan bawah sadar kita. Itulah yang menjadi jawaban daripada pertanyaan pertama. Cara bagaimana bisa pujian dan doa mempengaruhi keadaan emosional kita kalau kita dengan kusuk berdoa dan juga diiringi dengan musik, akan mendapatkan kekuatan baru dan motivasi yang bisa kita keluarkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ketekunan iman Paulus dan Silas dalam menghadapi penjara dan penderitaan? Apa yang bisa kita pelajari dari penderitaan Paulus dan Silas di penjara? Di sini dikatakan bahwa ketekunan iman Paulus dan Silas dalam menghadapi penjara dan penderitaan mengajarkan kita untuk tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Artinya, situasi yang berat, kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi, iman yang teguh dapat membawa penghiburan dan kekuatan di tengah ujian yang berat. Jadi iman yang kuat dan teguh itu bisa membawa penghiburan dalam kekuatan di tengah ujian yang berat. Kisah Rasul Paulus pasal 16 ayat 25 sampai 26 ini menyatakan sebagai berikut. Jadi pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang yang di penjara mendengarkan mereka. Apa yang terjadi setelah mereka melantunkan nyanyian dan doa di penjara? Kita lihat dalam ayat yang 26. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar sehingga pondasi penjara itu terbuka dan semua belenggu mereka terlepas. Jadi ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Tuhan menjawab doa Silas dan Paulus. Dan semua belenggu-belenggu yang mengikat tangan mereka itu terlepas. Coba begitu besarnya kekuatan doa itu. Terlepas. Dan sehingga dengan terlepasnya belenggu di tangan mereka, sudah sewajarnya mereka bebas dari penjara. Tapi itu tidak dilakukan karena mereka patuh pada hukuman. Dan akhirnya walaupun mereka dibebaskan, karena penjaga penjara sangat ketakutan, karena semua ada kesempatan untuk kabur, sehingga tukang penjara itu atau penjaga itu sudah merasa bersalah dan ingin bunuh diri. Tapi datang Paulus, jangan takut, kami tidak ada yang keluar, semua ada di dalam penjara. Sehingga
Penjaga penjara memberitahukan kepada kepala penjara dan mereka dibawa ke rumahnya Lydia yang pernah dibaptis oleh Paulus. Dan itulah hasil daripada doa yang dilantunkan bersama dengan pujian kepada Tuhan Allah pada tengah malam. Ya, langsung dijawab oleh Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan meskipun berada dalam situasi yang sulit. Kekuatan iman mereka dalam berdoa dan puji-pujian kepada Tuhan ini menunjukkan bahwa mereka percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan, sikap ini bukan hanya memberi kekuatan bagi diri mereka. Jadi bukan hanya memberikan kekuatan bagi diri mereka, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang-orang sekitar mereka. Jadi dengan kejadian ini banyak orang menjadi yakin dan percaya bahwa kekuatan doa dan pujian itu sangat-sangat bagus dan sangat manfaatnya dirasakan oleh orang-orang di sekitar penjara. Sehingga demikian pasti orang-orang yang di penjara itu merasa kagum melihat kejadian itu, karena doa dan pujian Paulus itu didengar oleh semua orang yang di penjara. Dan gempa terjadi, belenggu mereka terlepas. Ada kesempatan keluar tapi tidak dilakukan. Mereka tetap patuh. Itulah kita lihat pertanyaan yang kedua tadi. Apa yang bisa kita pelajari dari ketekunan iman Paulus dan Silas? Jawab Tuhan, mereka bisa lepas dari penjara. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menerapkan prinsip pujian dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kesulitan? Jadi bagaimana cara untuk menerapkan prinsip pujian di tengah kesulitan? Coba. Sudah kita sulit, tapi kita tetap bernyanyi. Walaupun kita menderita, tapi kita tetap bernyanyi. Bagaimana? Nah, ini yang perlu kita jawab. Merupakan prinsip pujian dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tantangan dan kesulitan, adalah suatu langkah yang penting untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini dalam rangka menjaga hubungan dengan Tuhan supaya tetap terhubung dengan baik. Itulah cara bahwa di dalam situasi lagu pujian bisa kita sampaikan. Contoh dalam Alkitab Mazmur 34 ayat 1 dikatakan, Aku akan memuji Tuhan selalu. Puji-pujian kepadanya akan selalu ada dalam mulutku. Ini dibuktikan oleh Daud dalam hidupnya. Jadi Daud mengatakan, aku akan memuji Tuhan selalu. Puji-pujian kepadanya akan selalu ada dalam mulutku. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup. Dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pernyataan Daud sebagai contoh yang bisa menjadi role model, tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Bahkan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa, tidak ada jeda.
Berarti Daud, kebajikan dan kemurahan ada padanya seumur hidup dan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, pujian ya, dan nyanyian Daud adalah merupakan suatu habitat atau habit yang dijalankan oleh Daud. Itulah pengalaman seorang raja yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi ayat ini ya, menggambarkan atau menekankan pentingnya memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Tidak tergantung pada situasi yang dihadapi. Seperti ya, ungkapan Daud di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pujian kepada Tuhan dapat menjadi sarana kita untuk mengingat kebaikannya dan menemukan kekuatan serta penghiburan di dalamnya. Jadi seperti contoh Daud adalah sebagai role model yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri menjadi rumah Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga kita juga bisa terinspirasi dari Daud bahwa dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, sepanjang masa dia berbuat kebajikan dan kemurahan kepada Tuhan. Semoga pesan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.